Bikin ke tanggal 16 Agustus daripada tanggal 23 Agustus untuk celebrate Independence Day-nya. Jadi kita hari ini kita bawakan tema tentang kemerdekaan. Oke? Dan mari kita buka sama-sama ayatnya, Yohanes 8 ayat 1 ayat 31 sampai 36. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Oke, dari bahasa Inggrisnya Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Oke. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will free? Indeed. Kalau sama you be free? Indeed. Okay? Setelah Yesus mengatakan, saya baca di sini ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, orang-orang Yahudi yang di believer, yang boleh dibilang juga adalah the Christians, Yahudi Christians. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, the good thing is kita sudah terima keselamatan. Dan kalau kita tetap pegang dan firman yang Tuhan katakan, kamu dan saya tetap dikatakan apa? Muridnya Tuhan. Oke? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui ada proses ada proses untuk mengetahui full misteri tentang kemerdekaan. Dan ada lewat pertualangan kita akan tahu hal-hal yang benar tentang keselamatan kita. Keselamatan bukan hanya pertualangan akhir, oke? Keselamatan adalah bukan the end of the journey, tapi keselamatan justru awal dari pertualangan kita. Setuju teman-teman? Bukan berarti kita sudah mencapai keselamatan dan that's it, dan kita sudah membiarkan dan take it for granted. Tapi keselamatan adalah awal dari pertualangan kita. Sama seperti dikatakan di Alkitab from glory to glory. Dan from glory to glory Tuhan akan menunjukkan kebenarannya, betul? Sama seperti kalau kita sebentar lagi minggu depan akan ada jalan-jalan ke luar kota. Setiap journey akan punya kesusahannya sendiri, setiap journey akan ada punya keasikannya sendiri. Setiap journey, setiap level, setiap elevation yang kita berada akan membuat keasikannya sendiri, betul teman-teman? Dan there's a beauty pada saat kita mengetahui tentang kebenaran. Kebenaran akan masuk terus dan akan replace kebiasaan-kebiasaan yang kita ada, kebiasaan-kebiasaan yang lama di dalam hidup kita. Oke? Lalu jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. We are, we are Abraham ascendants. Kita mungkin karismatik, gereja kita AFJ, ada GBI, JPCC, apalagi MWS, ada GPDI dan segala macam. Okay, we have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Okay, pertanyaan adalah kalau kita masih tetap melakukan dosa yang sama, kita masih tetap terikat dalam dosa yang sama. Pada saat kita kebiasaan melakukan dosa yang sama, you become apa? A slave to sin. Okay, now a slave
no permanent place in the family, but son belongs to it forever. Bagaimana Tuhan dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oke, sebelum saya mulai, saya katakan tujuan sharing hari ini adalah apakah kita mau attack atau mau habisi bagian dari hidup kita yang kita ulang terus, kesalahan kita yang kita ulang terus setiap saatnya, setiap tahunnya, setiap bulannya. Ada teman-teman? Apakah ada bagian dari kita yang kita mau habisi, kita mau end, kita punya kebiasaan kita atau kesalahan-kesalahan kita yang kita pernah lakukan diulang-ulang. Ada area yang setiap saat bisa keluar lagi, dan area yang membuat kita kembali ke musibah yang sama hari demi hari, atau pada saat kita melakukan hal yang salah tersebut. Sering kita dihadapi dengan pilihan-pilihan. Ada the natural side dalam kedagingan kita selalu mau melakukan sesuatu yang salah. Tapi dalam spiritual side kita mau melakukan sesuatu yang benar. Kudusan pada saat kita mau melakukan yang benar. Waktu kecil saya masih ingat ada film kartun Donald Duck. Teman-teman masih ingat Donald Duck yang ada yang muda-muda di sini udah lahir belum? Iya, persis kayak gitu. Kalau di Donald Duck ada pas lagi dia membuat suatu keputusan, ada siapa yang nolong di sebelah kanan sebelah kirinya? Anjing hitam. Ya tentu yang muda pasti nggak tahu, nggak mungkin tahu. Anjing hitam. Iya, ada Angel, ada satu lagi apa? Hah? Ada Devil, ya nggak sih? Ada Devil yang merah, ada tanduk, pakai bawa trisula gitu ya. Sehingga kita kejepit di antara kedua itu. Pada saat kita membuat keputusan, seakan-akan kita ada dua angel gitu ya, yang memberikan kita jawaban. Oke? Ada yang evil dan ada yang angel. Ada pertarungan dan kita dijepit di antara keduanya. Dan di hari ini terutama di dalam topik Wisdom Speaks ini, mari kita mau tajamkan, kita mau prioritaskan, kita mau perkuat, dan juga kita mau fit the good side. Kita mau fit angel yang warna putih yang di sebelah kanan kita, yang menjadi lebih dominan dalam hidup kita. Oke, dan usahakan evil side yang merah yang bawa trisula itu secara kita intentionally dan juga secara sadar kita mau kita mau buang jauh-jauh. Oke? Are you with me semua? Oke, itu tujuan kita ya. Jadi bukan hanya kita merdeka. Oke, saya ulang ya. Bukan hanya teman-teman kita merdeka dari perbuatan-perbuatan dan keputusan-keputusan yang salah, tapi juga kita mau tetap merdeka. Amin. Kita akan sama-sama tetap merdeka. Oke, karena banyak dari kita terima Kristus, lepas dari ikatan-ikatan, dan tapi cuma hanya sementara, dan hanya fire up pas lagi dengar message ini, hanya fire up pas lagi baca, tentunya baca ayat ini, tapi lalu kembali ke hari Senin, kembali melakukan kesalahan yang sama lagi, dan yang mengerikan lagi, you get worse. Oke? Ada masih ingat ayat yang tidak asing lagi buat kita di Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Dikatakan apa? Apabila roh jahat keluar dari manusia, keluar dari mana? Anda dan saya, oke? Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari apa? Perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, ini yang mengerikan teman-teman. Apa? Siapa yang akan kembali? Roh jahat tadi kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi dia pergi dari mana? Keluar dari manusia. Dia bisa akan kembali dari tempat yang dia mencari tempat perhentian. Dia bisa kembali ke tempat yang sama. Dan yang menyebalkannya lagi, bukan cuma dia bawa satu teman, tapi dia bawa
Dan maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi dan teratur. Lalu keluar mengajak berapa? 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu apa? Lebih buruk daripada keadaannya semula. Oke? Ini bukan ayat favorit saya teman-teman ya. Tapi kita harus apa? Kita harus baca. Ini ayat yang mengatakan kita sesuatu yang kita mungkin kita nggak sadar bahwa tidak harus seperti itu. Benar? Tidak harus seperti itu. When you are free indeed. Dikatakan tadi ayat tadi, betul? When I'm free indeed. Oke? Yesus memberi perikop ini atau bukan katakan ini akan terjadi dalam hidupmu, tapi ini bisa terjadi, teman-teman. Kita udah mengeluarkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu ya, entah apapun yang nanti juga coba renungkan, nanti ujung nanti kita akan mengingat dan kita mau patahkan di dalam nama Yesus karena kita punya otoritas, teman-teman. Amin. Tapi Yesus tidak katakan bahwa ini akan terjadi, tapi ini bisa terjadi. Maka Yesus cerita ini agar ini tidak terjadi pada darah diri Anda dan saya. Oke? Jangan sampai kita mengalami kemerdekaan, tapi kita malah drop kita punya God. Atau kata kerennya zaman sekarang ini complacency, ya nggak sih? Sering dengar di COVID-19 ini kita being complacent, ngerti nggak? Kita drop kita punya God, kita take it easy, kita main santai aja, being complacent, oke? Jangan sampai kita drop jangan sampai kita punya fight untuk meraih kemerdekaan tersebut telah selesai, oke? Karena tadi masih ingat bahwa setelah kita menerima keselamatan, kita mau mengenal the truth melalui the journey, oke? Jadi ada cycle yang saya ceritakan, yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Ada cycle bahasa Indonesia apa ya? Ada siklus, betul? Ada siklus yang akan saya ceritakan sebentar lagi, yang tidak berhenti dan apply dalam segala aspek dalam hidup kita, entah dalam gereja, entah dalam perkawinan kita, entah dalam pemerintahan, entah dalam student study kita, oke? Dalam bisnis juga, oke? Yang pertama, kita mau lihat, oke? Yang pertama, kemerdekaan, oke? Yang seseorang akan mengalami pada saat dia terikat, dia akan mau melepas dari ikatannya, betul? Kecuali Anda nikmati ikatannya gitu ya. Ada yang senang diikat, teman-teman? Halo? Nggak ada yang senang diikat. Dia akan berusaha untuk mengalami freedom, oke? Mengalami kemerdekaan. Dikatakan ya kita where the spirit of the Lord is when there is spirit of the Lord, there is freedom. Itu ada lagunya ya. When there is spirit of the Lord, there is freedom. Oke, di 2 Korintus 3 ayat 17. Oke. Indonesia pernah dijajah, betul? Indonesia pernah dijajah berapa, saya udah lupa ke istrinya. Kalau nggak salah ada dulu sama Belanda 1 abad ya. 1 abad berapa? Pokoknya kira-kira begitu deh. Lalu dijajah lagi sama siapa? Iya, lalu dijajah lagi sama siapa? Inggris bukan ya? Inggris ya? Oke, yang udah kawin sekarang dijajah sama Oke, enggak. Oke, kemerdekaan. Pada saat kita mengalami kemerdekaan, mengalami freedom, kita akan merasa bebas, betul? Dan sesudah kita mengalami kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi? Ada yang apa yang terjadi? Ada? Ya betul, pasti ada kemakmuran dong, benar nggak sih? Sebelumnya kita punya resources, kita punya kekayaan disedot dan dibawa ke negara mereka, betul? Dan sekarang kita pegang, kita punya kekayaan sendiri, betul? Betul teman-teman? Pada saat kita merdeka, kita akan mengalami kemakmuran. Saya masih ingat betul waktu saya dulu student gitu ya.
saya ada keterikatan dengan perlu duit. Ya. Di sini kayaknya student-studentnya tajir-tajir. Nah, beda sama saya. Saya dulu walaupun saya nggak tinggal nyewa, tapi saya lumayan tight gitu dengan keuangan. Jadi pada begitu saya mengalami mendapatkan freedom, dapat kerja, dan lepas dari saya punya kesulitan uang, saya menjadi makmur lah ya pasti ya. Jadi makmur, bayangin yang dari gajinya 0, katanya gajinya berapa ratus ribu gitu. Oh ya amin, bohong. Dari gajinya 0, terus dapat gaji gitu ya. Jadi happy banget. Akhirnya menjadi makmur ya. Lalu apa yang terjadi sesudah kita mengalami kemakmuran teman-teman? Dalam kasus saya menjadi yang tadi dibilang complacent. Oke? Spend dan spending. Oke? Kalau sekarang kita Sabtu Minggu baru makan luar, even hari Minggu doang gitu ya. Tapi kalau dulu hari Senin, Selasa, Rabu pulang kantor, dia apalagi istri, bukan cuma income dari istri lagi. Wah, akhirnya kita cuma yang ada di pikiran kita apa? Spending. Dan apa yang terjadi pada saat kita spending? Apa the next cycle ya teman-teman? Hah? Ya betul lah ya. Akhirnya ya ada keterikatan lagi. Yaitu apa? Kredit card. Waduh, ya walaupun saya bayar setiap minggunya, saya nggak ada saving, saya nggak mikirin beli rumah, saya nggak mikirin safe deposit untuk segala macam, sehingga saya menjadi terikat lagi yang namanya keuangan dan so on. Oke? Kembali lagi ke atas lagi. Akhirnya setelah menyadari dengan ada keterikatan, saya coba lepas lagi, saya mulai nabung, akhirnya saya lepas lagi dan mengalami freedom lagi. Akhirnya mengalami kemakmuran lagi, akhirnya jatuh lagi dengan keterikatan lagi. Tapi teman-teman, apakah teman-teman mau hidup seperti itu? Halo? Ada mau hidup seperti itu? No, oke? Saya kadang-kadang bingung gitu ya ngeliat selebriti ya. Selebriti tahu, coba sebut aja, saya kata selebriti pasti Anda teringat seseorang ya. Background sebelumnya sebagian besar orang-orang miskin, betul? Orang-orang susah, orang-orang yang nggak punya latar belakang ekonomi yang mantap gitu ya. Dan akhirnya mereka mengalami kekayaan yang mendadak dan mengalami kemakmuran. Akhirnya menjadi keterikatan dengan segala macam. Kita nggak mau promosi mereka, tapi kita tidak mau diulang-ulang terus kesalahan kita, betul? Halo? Semua setuju sama saya? Kalau setuju baru kita terus nih. Dikatakan, tapi the good news di Galatia 5:1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Saya mau sungguh-sungguh merdeka atau cuma merdeka doang? Saya mau sungguh-sungguh merdeka. Cuma 3 yang mau. Saya mau sungguh-sungguh merdeka. Saya mau, oke? Dan the good news is Kristus telah memerdekakan kita. Oke? Karena itu dikatakan apa? Berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan, atau dalam bahasa Inggrisnya the yoke of bondage. Oke, masih ingat? Tahu artinya yoke of bondage? Terketerikat gitu ya. Oke, kalau kita semua setuju, kita mau go to the next one. Jadi the question, bagaimana kita mau hancurkan the cycle ini? Benar nggak? Saya nggak tahu apa cuma saya doang yang ngalami. Oke? Ini tadi tentang cycle tadi bukan hanya apply di monetary, bukan tentang uang doang, tentang Anda punya struggle. Oke? Saya nggak tahu Anda punya struggle apa. Jangan diceritakan, jangan teriak, struggle aja. Anda dengan Roh Kudus pikirkan, renungkan saat ini apa yang menjadi struggle, apa yang kembali lagi. Mungkin Anda bingung, ini bondage ini seperti apa ya? Bondage seperti apa? Ya itu adalah seperti buah-buah daging, buah-buah daging, benar nggak sih? Buah-buah daging tadi saya nggak catat di sini karena tadi saya sambil lagi latihan, saya dibaca apa aja ya yang sebenarnya yang bikin kita bondage ini ya. Bukan di Galatia,
Saya nggak yakin, tapi saya cepet aja gitu ya. Saya yakin ini Anda juga pasti mungkin mengalaminya. Nah ini dia, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Seperti percabulan, oke? Siapa yang kembali lagi ke percabulan? Lalu kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan apa tuh? Hatred, oke? Sama orang ribut terus gitu ya. Lalu ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, mabok, pesta pora dan sebagainya. Oke? Jadi apa yang kita mau lepaskan, teman-teman? Apa yang hal yang tadi saya katakan tadi terulang lagi. Begitu kita dihadapi dengan godaan, kita lakukan lagi. Ada. Oke? Coba pikirkan. Karena kita mau hari ini merdeka. Betul? Anda pasti sudah pernah mengalami kemerdekaan, tapi kita mau apa? Tetap merdeka. Tetap merdeka, bukan cuma merdeka. Oke? Karena kemerdekaan ada dua bagian. Yang pertama tentunya begitu Anda keluar dari penjara gitu. Bukan yang Anda pernah keluar penjara gitu. Kalau bayangkan begitu Anda keluar penjara, the moment itu pintu terbuka, Anda bebas, betul? Ada deliverance, ada momen yang saat itu begitu kita step out of the door, I'm merdeka. Alright, benar gak? Begitu kita lepas dari hari Minggu, Anda dengar gitu ya, hari ini Anda dengar, aduh aku ada masalah dengan serakah gitu ya. Mungkin hari ini I'm free, Denny, I'm free today. Tapi nggak melakukan yang namanya the next point, yaitu melakukan proses, melakukan journey, melakukan perjalanan agar tetap terus merdeka. Kita harus pergi dalam suatu perjalanan dan sehingga kita bisa mengalami suatu proses, betul? Karena salah satunya adalah dalam apa kita bisa melakukan ini semua? Dalam care groups kita, teman-teman. Kita bisa share my struggle, bisa share kita punya difficulties, ya nggak? Karena care groups kita ini dibangun dengan kita mau membangun relationship, betul? Sehingga kalau ada relationship kita bisa support each other, benar ya? Nggak ada takut ini apa yang kita ceritakan bisa keluar lagi. Ada relationship, sehingga relationship di dalam iCare kita ini bukan cuma iCare di dalam, sehingga dari iCare kita ini terbangun suatu culture yang hubungan yang genuine dan juga yang authentic. Semua teman-teman mau kalau kita semua di sini kalau senyum benar-benar memang senyum lagi mengasihi kemana gitu ya. Kalau mengasihi seseorang memang benar-benar mengasihi seseorang, bukan cuma karena tadi di hari Minggu ngomongin, oke? Kalau care tentang seseorang, benar-benar care tentang seseorang karena bukan cuma hari Minggu dan dibaca ayatnya, tapi genuine dan authentic. Katakan sama-sama genuine dan authentic. Oke? Teman-teman, saya harapkan di dalam gereja ini mempunyai hubungan yang genuine dan authentic. Oke? Nggak ada hatred atau ada kecurigaan apapun juga. Oke? Jadi kemerdekaan ada dua parts. Untuk membawa kita ke journey atau the process tadi, yang tadi saya pertanyakan, bagaimana caranya? Kita akan lihat dari satu ilustrasi yang nggak asing lagi, satu cerita yang nggak asing lagi buat kita, satu cerita yang saya udah belajar dari Sunday School tentang apa? Anda pasti belum tahu karena saya belum buka slide-nya. Betul. Tentang prodigal son atau anak yang hilang. Semua pernah dengar ceritanya prodigal son? Bukan cuma saya doang? Iya? Oke. Ada sebagai suatu hal yang kita bisa buka mata kita dari cerita ini, suatu konsep yang simple, saya yakin akan membuka mata Anda. Trust me, karena yang membuka mata saya juga. Dan saya akan pegang 4 prinsip ini, 4 pegangan ini yang berdasarkan cerita ini untuk kita bawa pulang, karena kita mau tetap katakan sama-sama tetap merdeka. Tetap merdeka, oke? Oke, kita mau merdeka, kita mau makmur, tidak mau terikat lagi, oke? Tetap merdeka begitu kan konsepnya, merdeka,
makmur tapi tidak mau terikat lagi jatuh dalam ikatan lagi. Ada 4 outline yang simpel banget yang kita mau lihat. Yang pertama, oke, kita baca dulu ya tentang prodigal son ya, yang Lukas 15 ayat 11-14. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Oke? Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Parkir dulu di situ. Ingat yang bagian ini, nanti saya akan kembali lagi. Oke? Lalu dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh tadi. Jadi saya kebayang waktu kecil mungkin disuruh kamu harus pulang jam 10. Kalau kamu nggak pulang jam 10, kamu tidur di luar, oke? Kalau kamu pulang jam 10, kamu boleh ketok sel itu nggak akan dibukakan. Nah, jadi akhirnya saya harus pulang jam 10. Akhirnya seperti anak bungsu ini, begitu dia pergi dari rumah bapaknya, mungkin gitu ya, dia terikat gitu ya, nggak boleh pulang malam-malam gitu, nggak boleh hangout di iCare gitu mungkin ya. Akhirnya dia mengalami freedom, dan bukan cuma freedom, tajir, kaya raya, betul nggak sih? Halo teman, halo. Dikasih berapa? Nanti kita lihat ya. Pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboros-boroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi dari ada freedom, lalu ada apa tadi? Ada prosperity, ya sih, ada kemakmuran ya sih, dia bisa foya-foya. Kalau nggak ada duit di kantong, gimana caranya bisa foya-foya, betul? Dan setelah dihabiskan semuanya itu, masuk ke level yang selanjutnya, cycle apa? Timbullah bencana di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nggak ada yang namanya bantuan dari government seperti New Zealand, betul? Nggak ada bantuan. If you poor, oke? Lapar, lu lapar. Akhirnya kita cerita nggak asing lagi, dikatakan apa? Oh, nanti. Nah, poin yang pertama yang saya mau Anda bawa pulang hari ini adalah kita harus mengakui bahwa saya perlu pertolongan. Akui bahwa saya perlu pertolongan. Halo? Mungkin buat yang kebanyakan dari kita, oh no, bagian gua harus kelihatan tough, oke? Apalagi aku laki-laki, I'm earning the money, I have to look tough. Aku nggak boleh mengakui kelemahanku. Aku akui bahwa, tapi ini terutama the main issues ya nggak sih, bahwa untuk let down kita punya pride atau kita punya ego untuk katakan I messed up, terlalu suka, betul? Terlalu suka. Tapi Lukas 15 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa yang pertama, akui bahwa kamu perlu pertolongan. Oke? Kita lihat ayatnya. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Dia coba solve dia punya problem sendiri dengan cari kerja. Dia coba solve dia punya issues dengan tidak mencari pertolongan, oke? Tidak mencari bantuan dari siapa? Dari bapaknya. Lalu dikatakan apa? It's not getting better, betul gak? Dia tidak seorang pun memberikan kepadanya apa? Makanan babi itu, oke? Even makanan babinya nggak dikasih sama dia. Nah, ini the keyword teman-teman. Lalu ia menyadari, benar? Kalau bahasa Inggrisnya, when he comes to his senses, begitu dia sadar bahwa dia tidak bisa berusaha sendiri, oke? Dia tidak bisa cuman bergumul sendiri. Dia baru come to his senses untuk menyadari bahwa dia perlu pertolongan. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapakku
tajir banget, bisa nggak usah aku harus sampai menderita seperti ini. Oke, dia bisa bantu aku, dia bisa memperdekakan kamu. Oke, akui bahwa kamu perlu pertolongan. Karena kita tidak mungkin dimerdekakan kalau kita tidak mengakuinya, betul? Anda tidak akan pernah merasa terikat kalau Anda tidak tahu kalau Anda terikat kalau Anda tidak mengakui Anda terikat, betul? Halo? Siapa yang senang kalau terlibat utang, teman-teman? Terikat dengan utang? Hah? Oh, saya paling demen. Yang penting saya dapat bisa bohongin orang gitu ya. Bisa terikat utang. Aduh, saya paling anti yang namanya berhutang, teman-teman. Saya masih ingat ya, jangan lupa ya review dari saya utang $20 minggu lalu. Ini teringat ini masih ngumpul. Saya paling males dengan terikat dengan hutang adalah sesuatu yang menyebalkan banget, teman-teman. Tapi when he come to his senses, menyadari bahwa kita perlu pertolongan, maka kita akan melakukan sesuatu yang lebih beyond our logika. Oke? Inilah makanya rahasia di balik semua grup yang kita serap, teman-teman. Kita ada wadah di care group untuk mengakui bahwa kita membutuhi pertolongan. Oke? Lingkungan yang dibangun dan dipupuk dengan feeling safe, tentang lingkungan yang aman, oke? Di dalam gereja kita ini, sehingga kita ada hubungan yang genuine dan yang otentik. Enak gak sih punya gereja kayak gitu? Coba lihat kanan kiri. Aduh, aku mau hubungan yang genuine dan otentik dengan kamu. Ya, tentulah ya, terutama suami istri di situ ya. Oke. Akui bahwa kamu harus punya pertolongan. Oke, saya punya banyak testimoni sebenarnya di dalam Care Group saya. Tapi what is taught in Care Group stay in the Care Group ya. Oke. Yang kedua, prinsip yang pertama apa? Akui bahwa kamu perlu pertolongan. Oke, kamu perlu pertolongan. Kamu ada ikatan. Kamu nggak bisa melakukan sendiri. Kamu harus mengakui. Come to your senses. Menyadari bahwa you need help. Yang kedua, repent dengan kerendahan hati pada Tuhan dan kepada siapa? Kepada siapa, teman-teman? Kepada orang lain. Ngaku dosa bukan seperti yang kita bayangkan. Repent bukan seperti yang kita bayangkan. Nanti kita bahas sebentar lagi ya. Lukas 15 dan 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap siapa? Surga dan terhadap Bapa. Oke? Terhadap I understand ini cuma ilustrasi. Oke? Ini cuma cerita prodigal son is only ilustrasi. Tapi Tuhan pasti punya maksud. Bukan cuma membuat satu ilustrasi di Alkitab. Dia punya maksud buat kita. Dia katakan ada satu sistem yang dilihat ini adalah tentang repent humbly, mengakui dengan rendah hati kesalahan kita kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan ya, betul ya? Halo? Kepada Tuhan. Dan juga terhadap siapa? Bapa, terhadap orang lain. Tuhan bisa lakukan apa yang susah dan mustahil, yaitu mengampuni. Bagian mengampuni, bagian yang paling susah buat kita. Betul, teman-teman? Halo. Anda bisa bilang, ya gua ampunin, ya gua maafin lo, gua pakai bukan maafin lagi, pakai iya nggak? Gua maafin, tapi sebenarnya hati masih bergejolak, betul? Yang bisa memberi the pure repentance atau adalah Tuhan sendiri. Forgiveness datang dari Tuhan. Tapi kita lihat ya di Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan satu sama lain supaya apa kamu? Supaya you are healed, supaya kamu sembuh. Sistem yang Tuhan serap di perikop ini menarik juga. Tuhan yang memberi the perfect forgiveness. Dan kalau kita repent kepada orang lain, repent pada orang lain, mengaku dosa pada orang lain, mana mungkin kita bisa mengaku dosa sama teman sendiri. Tapi kita lihat arti kata repenting. Repenting artinya bahasa Greeknya hasilnya dari
metanoia. Ada toko buku dekat rumah Anda, metanoia namanya? Saya di Tanjung Duren ada toko buku metanoia tuh. Saya baru tahu artinya adalah ini. Meta artinya apa? Change, berubah. Oke, makanya ada istilah metamorfosis. Betul? Metamorfosis apa? Saya masih ingat dulu waktu SD. Berubah gitu ya, berubah bentuk dari ulat jadi kupu gitu contohnya ya. Metamorfosis. Dan noia yang artinya adalah mind. Metanoia di satu kata, change of mind. Oke? Bukan cuman memang kita bisa mengatakan I'm sorry Lord, I stuck up gitu ya, I messed up gitu ya. Tapi adalah salah satu bagian dari kata repent juga. Tapi the main thing adalah change your mind, okay? Change of mind, bukan change your mind kayak berubah pikiran, change of mind, okay? Change of mind. Repenting Repenting akan melewati proses untuk berubah cara kita berpikir, merubah cara berpikir sehingga kita bisa tidak menyakiti orang lain, sehingga hubungan menjadi lebih baik. Oke, yang ketiga, setiap hari menolak kebohongan iblis. Ini kayak familiar banget ya. Setiap hari menolak kebohongan iblis. Kita lihat ya, walaupun kita sudah lakukan dua hal pertama tadi, kita sudah mengakui kita perlu pertolongan, dan lalu kita perlu apa tadi? Halo? Repent, humbly terhadap Tuhan dan sesama. Yang iblis akan terus membisiki kita, betul? Aku tahu apa yang kau lakukan sebelumnya. Aku tahu siapa kamu, oke? I know who you are. Setiap hari menolak kebohongan iblis. Mari kita lihat ceritanya dari cerita si anak hilang tadi. Dibilang, tetapi anaknya sulung berada di ladang ketika ia pulang dekat rumah. Anak yang nomor 1, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu apa? Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembuli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Harusnya responsnya apa teman-teman? Kalau Anda punya saudara kembali, happy, party, makan enak, senang, ya enggak? Tapi responsnya apa? Maka marahlah anak sulung itu. Halo, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, dibujuk gitu ya. Lalu tapi ia menjawabnya, katanya, telah bertahun-tahun aku layani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Apakah benar teman-teman? Kalau dia belum pernah melanggar perintah Bapak kecuali dia Yesus. Halo? Satu bohong yang pertama, dia nggak pernah melanggar perintah Bapak. Kalau dia bukan Yesus, pasti ada satu pernah melanggar perintah Bapak. Ini dalam hubungan marriage, dua kata-kata yang sering mengganggu kita, benar nggak sih? Lu nggak pernah, satu, dan kedua, lu selalu, benar Pak? Halo, suami istri di sini. You never. You always, benar banget. Nah itu semua adalah kebohongan ya, benar nggak teman? Saya bilang kamu nggak pernah gantiin popok anak gitu ya. Setelah saya pikir-pikir, benar. Yang bagian itu benar sih. Tapi belum tentu juga. Tolong describe popoknya popok apa? Ya. Tapi jangan kita jadi confused ya kan? Never. Always, oke? Belum pernah. Baca nggak kita? Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Masih ingat nggak tadi ayat yang tadi pertama? Dikatakan apa? Bapaknya membagi-bagikan. Mau kita buka lagi? Bapaknya membagi-bagikan hartanya, betul? Dan tau nggak? Masih ingat cerita kalau di Deuteronomy di Keluaran dibilang bahwa anak sulung mendapat porsi double dari
anak bungsu, betul? Jadi kalau dia cuma berdua, matematikanya berapa teman-teman yang anak sulungnya dapat? Ayo? 2/3. Hah? 2/3, karena anak yang bungsu dapat cuma 1/3. Dia dapat 2/3 teman-teman. Dan si bungsu ini cuma dapat 1/3. Dan dia bilang, belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ada sesuatu yang membisiki dia, betul? Membisiki kebohongan dan after kebohongan, betul? Membuat dia marah. Kata ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku, apa? Adalah kepunyaanmu juga, betul? Nggak tahu apa ada something special dengan goat tadi kali ya, dengan kambing ya. Nah, itu yang padahal yang adanya dia sembelih sapi ya, ini dia minta kambing doang. Dia dibisiki oleh kebohongan after kebohongan, betul? Oke, waktu sudah mau habis. Yang terakhir, saya mau undang teman praise and worship. Setiap hari menerima kebenaran Tuhan. Kedengarannya sih simple banget ya, tapi mari kita dengar baik-baik teman-teman. Mari kita renungkan baik-baik. Di Lukas 15 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Oke? Ada tadi pokoknya apa? Setiap hari menerima kebenaran Tuhan. Bukan cuma hanya menerima, tapi merenungkan, memikirkan, dan planted in your mind. Oke? Ada cepat aja, ada jubah. Oke? Kalau kita baca di Alkitab, di jubah ada di represent tentang Tuhan Yesus memberikan kita the jubah of righteousness. Itu mungkin kedengarannya, it's a church words ya, sesuatu yang common banget, righteousness. Saya mau coba taruh in the simple, plain way, oke? Karena saya mau Anda pulang bawa sesuatu. Righteousness adalah tentang kalau kita mau melihat sesuatu, selalu seringkali melihat sesuatu berdasarkan apa yang mata kita melihat berdasarkan diri kita, betul? Halo? Kita melihat diri kita persis seperti apa mata kita dan pikiran kita melihat diri kita, bukan seperti Tuhan melihat kita. Oke? Saya membayangkan pas lagi anak bungsu tadi dia datang dengan bajunya yang kotor, saya yakin udah lubang-lubang bau dan segala macam. Tapi dikatakan apa? Bapaknya memberikan apa? Jubah. Deep in the inside, dia masih memakai pakaiannya yang lama, yang bau, yang kotor, betul? Tapi Tuhan Bapaknya memberikan jubah jubah of righteousness. Mungkin kita datang ke sini melihat bahwa walaupun aku sudah menerima jubah of righteousness, Tuhan melihat aku adalah anak Tuhan yang taat, yang bersih dari dosa, jauh dari dosa. Masih melihat how small we are, how dirty we are, how useless we are, how messy we are. But Tuhan memberikan kepada kita the amazing righteousness pada saat kita menerima keselamatan. Betul? Yang kedua, dia memberikan cincin yang namanya authority. Saya masih teringat, ada pernah nonton film Ben-Hur? Halo? Iya, saya yakin Anda belum nonton karena masih muda banget. Itu film tahun 60-an. Cincin adalah di film itu, di zaman Romawi itu memberikan seperti kayak the credit card zaman dahulu. Dia mau melakukan sesuatu, dia mau beri keputusan sesuatu, bang, sold, sealed, deal is sealed, paid, everything sorted. Oke? Tuhan memberikan cincin authority kepada Anda dan saya. Cincin authority. Oke, lalu yang terakhir dia memberikan jubah, dia memberikan cincin, lalu dia memberikan sendal. Saya membayangkan anak sebungsu tadi, dia datang dari jauh. Saya yakin kakinya yang nggak memakai sendal, kakinya luka, kakinya kering, pasti berdarah-darah, dan yang worstnya lagi saya yakin ada lumpur di
antara jarinya, dan yang worst lagi pasti ada pup babi di situ mungkin ya. Oke, ada pup babi di situ. Tapi the most beautiful thing is Bapak di dalam cerita tersebut, dia membersihkan kakinya, dia memakaikan sendal, memberikan kita comfort, memberikan kita kenyamanan, memberikan kita, dikatakan di Yesaya, di Efesus 6, God gives the shoe of peace. God's peace, memberikan comfort. Oke, mari teman-teman, kita ada 4 hal yang kita coba bawa pulang. Oke, akui bahwa engkau membutuhkan pertolongan. Kalau kita mau tetap merdeka, repent humbly, hindari yang namanya bisikan-bisikan iblis, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita ada mata tertutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak, doa Bapak, bersyukur untuk the robe of righteousness, the cincin of authority yang you given us, dan juga the sandals of peace. Kami yakin Bapak, dalam pada hari ini, mari kita memberi kesempatan beberapa detik untuk merenungkan apakah ada aspek dalam hidup kita yang kita mau, yang terulang lagi, yang kita tidak benar-benar yang dikatakan free indeed. Kita mau tahu di hadapan Tuhan pada hari ini. Mari kita beri waktu 10 detik. Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang tahu isi hati kami. Ya Tuhan, kami berdoa Bapak untuk ikatan-ikatan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Bapak, Engkau sudah membebaskan kami, sudah memerdekakan kami, dan kalau Engkau memerdekakan kami, kami benar-benar merdeka di dalam nama Yesus. Dan Bapak, ada hal-hal yang terikat dalam kehidupan kami, yang dalam pikiran kami saat ini, dalam nama Yesus, dengan otoritas yang Kau berikan, dengan the view of you to myself, Lord, we are renewed. We are perfectly free. In Jesus' name. Hallelujah. Mari kita bangkit. yang mengatakan